Oke, di video kali ini gue bakal sedikit intip dalamannya. Ini bukan bongkar ya, ini melainkan intip dalamannya. Di sini gue bakal ngajak lo buat sedikit berbincang-bincang mengenai isi jeroan dari Samsung yang dulu harganya 14 juta lebih. Dan di sini gue bakal coba bandingkan dengan Android Samsung yang harganya notabene-nya di 1 jutaan, di intinya under 2 juta gitu lah harganya kan. Jadi kalau dikomparasi kayak ya bakal banyak perbedaan-perbedaan yang mungkin selama ini kalian belum bisa jawab ya karena nggak bisa ngebandingin secara langsung dari sisi jeroannya. Nah di sini gue bakal bahas dari tipikal baterainya, terus modul kameranya dan struktur yang ada di dalaman si Samsung Galaxy Note 20 ini. Nah, dan gue juga udah melakukan pengetesan kameranya dan lain-lain, itu nanti video terpisah. Masih ada beberapa episode ya video mengenai Samsung Galaxy Note 20 ini. Jadi buat lo yang kepo penasaran, stay tune aja di channel Gak Jelas ini karena beberapa hari ke depan masih ada beberapa episode mengenai Samsung Galaxy Note 20 ini. Habis itu kita nanti up ke yang varian Ultra ya. Ntar lo, satu-satu dulu boy. Nah di video kali ini udah gua kletekin, udah gua buka sedikit. Jadi ini gue tutup lagi sebentar. Nah di video ini kita bakal cerita-cerita sedikit ya. Nah ini gue langsung buka aja ya. Gue bakal kasih lihat ke lo. Kalau kalian beli handphone mantan flagship, feel ala-ala flagship yang masih berasa, merek Android itu mayoritas bentukannya mirip-mirip kayak gini. Nah ini salah satunya contohnya dari si Samsung. Nah ini langsung gue buka aja deh, karena udah gue agak renggangin. Dan di sini, taran, ini adalah bagian dalaman jeroannya. Tahu. Nah ini agak sedikit gue undur untuk gue buka. Nah di sini kalian udah bisa lihat ya bahwa yang ada di dalaman ini adalah dalaman yang berbeda sekali dengan Android pada umumnya. Ntar dulu, gue ambil dulu bagian Samsungnya untuk gue bakal komparasiin ke kalian. Nah, ini ada jeroan si Samsung Galaxy M21. Lalu boy, lalu nih, nih bagian belakangnya ya. Ini as always selalu ada buat konten gue ya. Jadi ini HP tumbal, gue bongkar, kagak gue rakit lagi buat konten. Nah, di sini kalian bisa lihat kalau HP konsepnya emang bukan yang buat mid range, yang buat entry level, itu mayoritas rata-rata desain dalamannya pun juga berbeda. Kalian bakal nemuin yang dimana tuh capacity baterainya itu nggak bisa segede handphone murah. Nah dari sini kalian bisa lihat ya. Ini gue ukur dulu. Ini baterainya ini dia punya panjang sekitar 8 cm ya. Punya panjang sekitar 8 cm. Kalau kalian beli Android murah, itu bisa banget ngegedein bagian dalamannya sampai segede-gede mungkin ya. Nah, sedangkan si Samsung Galaxy Note 20 ini garis tepian baterainya ini mulai dari sini. Ini ukurannya cuma 7 cm. Nih sampai sini. Lu bayangin, makanya kapasitas baterai Samsung Galaxy Note 20 itu cuma 4300 mAh. 4300 mAh. Sedangkan Samsung yang di sini ini di atas 5000 mAh nih kapasitinya. Ini kalian bisa lihat tulisannya ya. Ntar lo, gue buka dulu. Ntar kalian bisa lihat tulisannya. Nih. Berapa mAh? Ini gue tunjuk nih. Nih. Tuh. Typical capacity ya. Rate capacity 5800. Typical capacity 6000. Dia kapasitas mAh-nya gede ya. Kapasitas mAh-nya gede karena space-nya ini bisa besar sekali di sini, ya kan? Kalau kemarin kayak kurang fair lah. Gue ngebandinginnya Android murah dengan iPhone, tapi itu karena penonton gue yang berspekulasi, bertanya ya kan. Mendingan Android mAh-nya kecil, mAh-nya gede, harga murah daripada iPhone kecil, harganya mahal, mAh-nya kecil. Nah, di video itu gue jelasin. Nah, kali ini bener-bener apple to apple nih, Android yang desain awalnya emang udah aura-aura DNA flagship dibandingkan dengan handphone yang gak ada aura flagshipnya sama sekali. Poin yang pertama yang kita dapat adalah handphone murah itu kapasitas mAh bisa besar karena space-nya banyak. Nah,
Kenapa kapasitasnya bisa besar dan space-nya bisa banyak di sini? Anjir, pakai pengaruh sudah kayak guru baik gue. Karena di sini beberapa komponen ya yang ada di HP murah itu memang apa ya, kecil-kecil gitu, komponennya kecil-kecil. Contoh, kayak lu bisa lihat nih speaker. Nih bagian speaker. Ini speaker yang ada di Samsung Galaxy Note 20 ya. Ini posisi speaker ya, ini segini nih. Dia beberapa mili lebih besar. Kalau ditaruh sini nggak muat ya. Sedangkan M21 speakernya kecil. Kecil banget nih kotak nih. Ukuran speaker M21 itu kalau gue ukur ini sekitar 1,8 cm. Ukurannya kecil banget anjir. Ukurannya kecil banget. Itu satu komponen yang pertama, itu udah gue jelasin di video perbandingan antara Android dengan iPhone ya. Terus yang kedua, memang kalau lo beli handphone murah-murah itu 30 megapiksel, 20 megapiksel sampai 40 50 megapiksel. Tapi mode lensanya ini kecil. Lo bisa lihat mode lensanya kecil. Ini tuh modulnya tuh 1 senti tuh. Ya 1 senti lebih 1 mili. Kecil-kecil gitu modulnya, kecil-kecil. Ini nggak ada kayak memperharus tulisan sampai 100 megapiksel gitu. Kalau yang Dena flagship, gue buka dulu. Dia itu sensornya gede, cuy. Kalau boy. Ini gue nggak bisa lama-lama ya dibuka gini karena debu masuk nanti bisa berjamur kameranya. No. Memang di atas kertas ada beberapa flagship yang kalau kita compare kok cuman 18 megapiksel, kok masih di bawah 20 megapiksel, kok HP murah udah 50 megapiksel. Tapi yang dihitung nih sensornya. Ini lebih dari 1,1 cm cuy. Gede banget ya. Kalau dibandingkan beda tuh. Ini sama-sama lensanya ada 3 ya. 1, 2, 3. Ini juga ada 3. Cuma posisinya tuh space-nya ini lebih makan space lebih besar. Nah, itulah yang ngebuat handphone mahal ya. Itu nggak bisa pakai baterai yang besar karena terbatas sekali space-nya. Oke. Nah, sekarang kita udah selesai ngebahas itu ya. Jadi lu udah pada tahu lah. Sekarang kita fokus ngebahas struktur desain yang ada di Samsung Galaxy Note 20 ini. Kalau gue lihat dari struktur ini adalah struktur yang menurut gue apa ya, salah satu handphone yang cukup sempurna lah kalau dibongkar. Sempurnanya dari apa? Di sini dari struktur ini lo bisa lihat dia memfokuskan titik fokusnya itu ke bagian display, ke bagian display ini. Jadi di bagian display ini dia lebih menyatu dengan frame-nya, oke? Ini gue riskan sekali nih karena masuk debu jadi jelek hasilnya. Nih. Nah, sedangkan kalau Android murah pada umumnya ya, ini antara LCD dan frame itu nyatu, cuman dia nggak seset dengan tulangan-tulangannya. Jadi misalnya kayak lu ganti LCD ya, itu biasanya diakalin tulangan-tulangannya dilepas, ditaruh di frame yang lama, LCD-nya baru. Otomatis ada beberapa handphone yang servis LCD, ganti LCD itu biasanya ada bekas lem-lemannya. Nah, kalau handphone yang Dena flagship, apalagi rata-rata dari Samsung, lo kalau mau ganti LCD ya udah ada paketannya, udah se-frame sama si LCD-nya. Sedangkan kalau yang handphone murah ini bervariatif, ada yang jual kacanya doang. Ini juga ada sih, cuman pilihannya itu ini lebih nano lah handphone murah. Dan tipikal orang yang ganti itu, yang beli handphone non flagship itu menggantinya dengan yang non original. Otomatis blueber, bekas lem-leman dan lain-lain. Sedangkan ini strukturnya lebih menekankan dia rapatnya ke bagian LCD. Nah, kalau di bagian belakangnya ini gampang banget di-replace, gampang banget diganti. Karena ini adalah bagian yang gampang banget rusak. Rusaknya itu bukan pecah atau apa ya, kayak scratch, lecet, yang dimana kalau dilihat tuh kayak kurang oke lah, kurang rapi lah. Nah, itu gue suka banget desain handphone kayak gini. Nah, ini udah diterapin sama iPhone gen-gen terbaru ya. iPhone seri 15 ya, itu udah mulai ngikutin ya kayak gini lah model desainnya. Terus kalau kita ngomongin ngebandingin desain ala-ala flagship yang ada di Android dengan yang ada di iPhone, bedanya kalau yang di iPhone itu
Dia lebih menekanin struktur yang ada di bagian atas. Kenapa? Karena di bagian atas ini banyak banget komponen-komponen yang menurut gue krusial. Contoh kayak modul, mesin ditaruh di atas, masih banyak komponen-komponen yang di atas. Nah, sedangkan si Android ini, dia komponennya itu terpisah ya. Terpisah. Misalnya ada beberapa komponen yang penting, sensor-sensornya masih ada yang ditaruh di bawah. Ya kayak gitu-gitulah. Ada perbedaan desain dari sisi penempatan karena Android itu lebih luas ya, bentuknya lebih perwarupa, sedangkan iPhone bentuknya baku begitu ya, dari model-model A, B, C, D ya begitu-begitu ya, ya kan. Lu udah tau lah ke situ. Dan kesimpulan gua dengan desain ini, minusnya apa? Minusnya jelas. Backdoornya ini gampang kebuka ya. Nah, kalau backdoor ini gampang kebuka, otomatis kamera banyak yang bermasalah. Gua berani taruhan sama lu, kalau lu beli Android yang bekas second-secondan, itu banyak banget pasti kameranya itu yang ada blur, yang ada kotoran, yang kayak ada kemasukan noda-noda apa. Jadi kalau lu foto tuh kayak ada bulat-bulat ops gitu, itu banyak banget terjadi. Tapi kalau lu beli iPhone yang casingnya masih original ya, housingnya masih original, itu rata-rata kameranya jauh lebih kinclong, jauh lebih mulus ketimbang Samsung. Kenapa? Karena ya strukturnya begini. Dia ada plus minus, minusnya di kamera. Cuman kalau ditanya tingkat kerapiannya, gue lebih suka desain yang begini ya. Karena ini masalah sepele nih, kayak bekas lem-leman gini nih. Ini sepele banget nih, kalau lu udah biasa bongkar, kerapiannya gampang banget dan itu bisa rapet banget gitu, bisa enak dilihat gitu. Tapi kalau iPhone, biasanya iPhone seri-seri gen-gen lama, itu kalau bagian frame udah bengkok-bengkok, nah itu kalau lu ganti LCD baru, ganti frame baru, itu bagiannya tuh kayak ngelengkung-ngelengkung, kayak iya lu harus ganti seset gitu bodinya. Cuman kalau ini dia masih agak bisa ngikutin gitu, meskipun tulangan ini masih agak bengkok dikit-dikit, lu masih bisa memaksakan kerapian di desain handphone seperti ini. Dan itulah video gue mengenai bukan bongkar, intip dalaman dari Samsung Galaxy Note 20.